Oke, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan fitur map layout yang diperbarui pada akhir tahun 2023 ini. Jadi fungsi dari map layout itu adalah user bisa menyimpan citra nada cuaca beserta layar-layar lainnya dengan layout standar sistem informasi geografis, yaitu ada logo, ada judulnya, kemudian ada legenda-legendanya seperti itu. Fitur ini dapat diakses di menu bar ini ya. Jadi di map layout ini untuk semua user sudah bisa menggunakan fitur ini, baik yang user MEWS atau maupun non MEWS. Jadi langsung saja diklik di sini map layout, maka secara default dia akan menampilkan data lokasi Aceh atau Aceh. Nah, di sini bagian kiri sini ada peta layoutnya, dinamis, bisa di zoom in zoom out, geser-geser. Nah, inilah salah satu keunggulan dari peta ini, yaitu kita bisa menyimpannya dengan level zoom dan lokasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk sebagai lampiran pada satu laporan, misal laporan cuaca ekstrim, atau bahkan untuk membuat publikasi. Oke, di sebelah kiri adalah petanya, kemudian di sini ada legendanya, legenda citra terlihat di sebelah kiri bawah. Kemudian di sisi kanan di sini adalah tab untuk mengatur data-data yang akan ditampilkan. Jadi datanya ada yang tentunya ada radar ya. Radar di sini ada yang real time maupun yang arsip. Fungsinya sama. Jadi yang arsip ini sama seperti fitur yang load archive itu. Jadi juga bisa menampilkan data arsip. Namun di sini untuk yang real time itu memang sengaja kami tidak buat auto update. Jadi jika ingin mengupdate-nya itu misalkan secara berkala diperlukan untuk diupload ke WAG ataupun media lain, itu harus diklik dengan refresh ini. Nah, seperti itu. Kemudian di bawah di sini adalah pengaturan untuk beberapa layer dan juga zoom areanya. Oke, jadi fitur yang pertama pada map layout ini untuk menampilkan data ini ya, data terkini. Kemudian di sebelahnya adalah untuk menampilkan data arsip, dan sebelahnya lagi di sini ada untuk mengupload shapefile ataupun GeoJSON. Jadi vektor layer, jika Bapak Ibu ingin menambahkan vektor layer, misalkan shapefile das atau daerah aliran sungai ataupun track TMC yang ingin di overlay dengan radar cuaca ataupun area-area lain gitu, itu bisa diupload menggunakan fitur ini seperti itu ya. Nah, misalkan di sini saya akan menampilkan data arsip misalnya dari Yogyakarta gitu ya, 2022, kemudian bulannya 1, tanggalnya 20, 1/20 sampai jam 12 itu saja. Di sini akan tertampilkan. Oke, nah misalkan ini ya, misalkan di sini. Nah, ini sama seperti load archive yang lain ya, seperti itu. Oke, misalkan di sini saya ingin menambahkan layer, mengupload. Misal saya punya data track seeding TMC misal.
ini TMC Jateng 2023 0108, misalnya salah satu ini ya. Nah, untuk yang file SHP minimal itu ini DPF, PRJ, SHP, SHX. Misalkan Bapak Ibu hanya mengupload satu, kemudian dibuka, dan ini harus ditambahkan ya, diberi nama tanpa ada spasi, misal track DMC 2023 0108 gitu ya. Kemudian klik upload. Nah, maka di sini akan muncul peringatan minimum required file format for save file adalah SHP, DPF, PNG, SHX. Jadi harus semuanya itu harus diupload. Dipilih semuanya dengan mencet tombol shift dan dipilih, di open, kemudian uploading, baru sukses saving layer. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah sukses saving layer ini, dia akan otomatis tertambahkan di bagian tabel ini, yang bagian paling bawah. Nah, di sini ya, track TMC 2023-0108, dan tipenya di sini adalah garis. Seperti itu. Oke, untuk mapnya sendiri dia secara default itu akan menampilkan dua layer, yaitu batas provinsi dan lokasi kejadian. Jadi memang karena awalnya fitur ini itu diminta untuk sebagai lampiran dalam pembuatan kejadian cuaca ekstrim, maka di sini adalah lokasi kejadian. Nah, oke. Jadi ini tadi penggunaan fitur import vector layer ya. Nah, ini juga dibatasi apabila dia lebih dari 5 MB itu tidak akan bisa gitu. Misal di sini saya punya yang lebih dari itu ya. Tutup lahan Jawa Barat, di sini ada 35 MB. Ini kita coba semuanya, kita tutupan lahan, tutupan Jawa Barat, kita upload. Nah, maka akan total file size harus tidak lebih dari 5 MB. Oke. Oh ya, pada saat kita sudah nge-save ini tadi, misalnya tadi ya, nge-save layer kita ini, dan kemudian kita memilih file lain dan memberikan nama yang sama, track TMC 2023-0108, dan kita save, maka dia akan muncul peringatan layer already save karena sudah tersimpan di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian jika ingin menghapusnya dari database, tinggal klik ini saja, klik ikon yang tempat sampah. Misal di sini saya ingin menghapus yang tadi itu, maka akan hilang, dan dia di sini pada kita save bisa, karena layer ini belum tersimpan di database. Database-nya sesuai dengan akun masing-masing. Itu kemudian misalkan saya ingin mengupload lagi yang poin ini ya, kemudian saya ganti namanya menjadi sorti gitu ya, upload. Oke, akan tambahkan di sini. Nah, tipenya adalah titik. Dia akan menyesuaikan nanti kalau poligon maka kotak seperti ini, garis dan titik sesuai dengan tipe dari save filenya. Nah, oke, sekarang di bagian bawah ini yang memuat layar vektor ini. Jadi yang pertama di sini adalah load map area. Load map area ini adalah level zoom dan lokasi dari map. Jika kita misalkan di sini saya sudah memiliki satu area yang tersimpan ya, saya klik load. Nah, maka dia akan otomatis langsung menyesuaikan ke zoom yang telah disimpan. Ini di mana? Oh, di Aceh. Oke. Misalkan tadi di Jogja sini ya. Nah, saya menyimpan di sini nih.
di sini karena misal ada satu kejadian cuaca ekstrim di wilayah Jogja misalkan gitu. Oke, saya simpannya di sini di bagian bawah ini, save map area, misal cuek Yogyakarta 2023 0108 misalnya gitu ya, saya save. Oke, maka di sini akan otomatis ada muncul ya, berarti kita geser, kita load, akan kembali ke tempat tadi gitu. Itu ya, itu adalah untuk fungsi yang save map area dan load map area. Di bawah yang di sini untuk peta dasar ada 3 yang kita sediakan, OSM, OpenStreetMap, Grayscale maupun Dark di sini. Jadi peta dasar ini tuh sebenarnya fungsinya agar apa ya, kalau saya pribadi pada saat saya ingin fokus ke citra radarnya gitu, lebih enak menggunakan peta yang grayscale, karena kalau OSM di sini kan berwarna, ada informasi di belakangnya ya, kadang kita malah terdistraksi gitu. Oke, di sini coba saya akan menggunakan OSM dulu. Nah, di sini ini adalah untuk menambahkan ini nih, lokasi kejadian ini. Kalau misalkan punya apa namanya punya koordinat yang akan digambarkan, dimasukkan di sini latitude, longitude, radiusnya harus diisi. Kalau misalkan nggak diisi, itu nanti akan otomatis bisa diisi 2 km. Ini bisa diisi manual, bisa diisi melalui peta. Kalau laporan cuaca ekstrim kan biasanya udah ada gitu ya, jadi bisa diisi manual. Nah, misalnya di sini saya ingin mengisi lewat peta, bisa diarahkan ke map layoutnya, kemudian diklik kanan di sini draw point here. Nah, maka di sini akan memunculkan ini. Terus saya di benar udara Adi Sucipto, draw point here. Oke, seperti ini ya, seperti ini ya. Kemudian jika kita tadi ingin menampilkan layer yang telah kita simpan, saya ulangi. Jadi misalkan kita ingin menampilkan layar tambahan yang sudah kita upload ya, nah itu tinggal mengeklik ini centang yang ada di tabel ini ya, tadi saya menambahkan 2 ini. Nah, nanti dia di sini akan legendanya akan otomatis tertambahkan. Oh, di sini ternyata di sini areanya. Kemudian titik juga bisa. Nah, ini bisa kita untuk layer ini bisa kita edit, tapi hanya warna saja ya. Misalkan di sini saya ingin merubah titiknya menjadi warna merah, diklik yang pensil ini, yang pensil di sini akan muncul di pop over untuk mengeditnya. Misal saya klik red gitu, saya save. Pada saat saya tampilkan lagi, oke, dia akan menjadi warna merah di sini. Oke. Nah, ini belum otomatis terganti ya, tapi pada saat di refresh nanti itu dia akan ganti otomatis. Nanti coba saya cek lagi, harusnya di sini pada saat saya klik edit tadi harusnya terganti otomatis. Kita coba refresh dulu ya. Refresh map layout, coba Yogyakarta. Nah, di sini menjadi warna merah ya. Oke. Nah, ini warna merah di sini. Oke, saya ulangi, saya coba load lagi 030108 Yogyakarta 2023 01 tanggal bulan 1 tanggal 8 1 di sini misalnya jam 12 sih. Oke, misalkan saya ingin menyimpan areanya ini segini aja.
zoom object aku sini ya. Oke. Nah, saya simpan di sini area DMG 2023-01-08. Saya save. Oke, saya geser di sini, saya pilih load dan kembali ke sini ya. Oke. Jadi karena ini nggak ada lokasi kejadian, saya uncheck ya. Di sini tinggal tiga legenda ini ya. Kemudian kita bisa mendownloadnya. Kita bisa mendownloadnya dengan cara klik ini. Nah, di sini di dalam peta ada download, kemudian ada dua pilihan yang landscape atau portrait. Dari sini portrait saya klik. Oke, maka akan tersimpan dengan nama map gitu ya. Anda bisa di rename sendiri. Nah, ini peta ini bisa dibuat di lampiran presentasi maupun di lampiran Word-nya gitu ya, terserah, bisa digunakan untuk keperluan apapun gitu ya. Nah, selain itu di sini juga disediakan untuk cross section selama datanya ada ya. Bisa untuk cross section data apa namanya real time maupun cross section data yang arsip. Caranya sama dengan yang di fitur ini, fitur Sidarma yang lain. Misalkan saya mau cross section radar Palembang, tadi banyak awan. Untuk yang real time, ini saya hilangkan dulu, banyak awan. Nah, bisa di sini saya gambarkan draw point here untuk draw mana, draw dia. Oke, belum saya kasih klik. Nah, ini dia. Nah, dari sini ya, dari sinilah draw point here. Oke, sini. Nah, terus saya ingin menampilkan cross section ya. Cross sectionnya sama, jadi diklik di sini, klik draw polyline ini yang garis, ambil satu titik, kemudian titik akhir, klik kanan VCAT. Kalau yang data arsip berarti ini VCAT arsip. Nah, hasilnya akan muncul di sini, hasil cross sectionnya. Nah, ini bisa kita simpan juga, kita simpan. Oke, nah seperti ini hasilnya yang ditampilkan. Nah, ini seperti ini hasil untuk yang VCAT. Jadi misalkan ingin membuat analisis cuaca ekstrim, itu bisa menggunakan fitur ini ya, seperti itu. Selanjutnya apalagi yang ada di sini? Oh ya, ini ada satu, ini untuk menghapusnya, klik ini aja, klik yang sampah ini. Ada satu, saya sudah mengupload di sini layar Selat Sunda, misalkan di sini saya aktifkan. Nah, Selat Sunda bisa diedit juga, misal saya ingin warnanya menjadi biru gitu, blue, save, otomatis berubah di sini. Jadi biru. Untuk layarnya yang sudah kita sediakan ada juga di sini batas kota kabupaten untuk seluruh provinsi ya, maupun batas kecamatan. Tapi ini lumayan berat nih. Misalkan di sini untuk saya mau tambahkan batas kota kabupaten untuk yang Banten. Oke, nah ini dia ada angka. Ini untuk yang Banten ya. Atau batas kecamatan juga bisa. Tapi lumayan berat karena datanya ini kan besar ya. Ini adalah data yang sudah kita sediakan gitu. Nah, ini seperti ini misalkan. Coba ada Jakarta, ada Lampung.
Lampung nggak ada, Jakarta ada awal aja. Tapi ini seperti ini juga bisa kita download, misalkan ini ya. Oke, kita download, kita save area, misal area 2 gitu ya, kita save. Oke, kita load, save sebagai landscape. Ini bisa ditampilkan di laporan atau publikasi ilmiah bahkan seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan ingin menggunakan ini untuk publikasi ilmiahnya, jangan lupa melakukan citasi pada paper ini. Bukan, oh ya, ini ya. Nah, jadi apabila ingin menggunakan hasil tadi dalam karya publikasi ilmiahnya ini ya, dalam lampiran publikasi ilmiahnya, jangan lupa mensitasi satu paper ini. Silahkan nanti bisa dicari. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.